Halo guys, kalian semua pasti bosen kan kalau masuk game Top 11 isinya formasi itu-itu aja. Kalau nggak ketemu formasi 3-1-5-1 ya palingan ketemu formasi 3-1-4-1-1. Pokoknya semua manajer kompak numpuk gelandang di tengah kayak pasar malam. Nah, gara-gara udah muak dan bosen banget sama meta yang monoton itu, saya mutusin buat jadi pemberontak taktis. Ya, kali ini saya pakai formasi yang jarang banget dilirik sama orang lain, yaitu formasi 5-3-2 asimetris. Uniknya lagi, taktik ini sebenarnya lahir dari sebuah kecelakaan indah guys. Jadi pas saya lagi ngelatih potensi gaya main di akademi, malah dapetnya Pastelis false nine terus. Alih-alih pusing, saya nekat pasang dua-duanya sekaligus di lini depan. Satu di posisi MC dan satu lagi di posisi ST. Dan posisinya saya bikin nyaris sejajar guys. Ditambah lagi di sini saya nempatin DL, DR, ML, MR dan cuma menyisakan satu MC di area tengah. Gila gak tuh? Nah, video ini mungkin bisa jadi jawaban buat Bang Hanif Hidayatullah yang bilang, saya punya dua pemain false nine, gimana formasinya bang? Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, langsung saja mari kita bahas sama-sama. Oke guys, jadi kalau kita bedah secara mekanik game, racikan taktik saya ini sebenarnya cukup jenius karena berhasil mengeksploitasi celah AI Top 11. Jadi gini ceritanya. Di game ini, back tengah atau DC lawan diprogram buat ngejaga striker murni. Tapi karena duit ST dan AMC saya berdiri false nine dan posisinya sejajar, jadi mereka berdua bakal sering turun barengan buat jemput bola. Efeknya, DC lawan bakal kepancing maju dan ninggalin lubang gede banget di kotak penalti mereka sendiri. Selain itu, karena duo false nine saya sukses menarik perhatian back dan gelandang tengah lawan ke area tengah luar, area sayap lawan otomatis kosong melompong. Nah, di sinilah peran DL atau DR dan ML atau MR saya masuk buat eksploitasi ruang. Jadi mereka bakal bebas lari, dapat umpan manis, lalu tinggal kirim umpan tarik mematikan ke depan. Nah, formasi meta lawan yang suka main saya pasti bakal nangis ketemu formasi ini guys. Karena di sini kita punya double layer di pinggir lapangan kayak ML, DL dan MR maupun DR. Jadi begitu mereka bisa lewatin ML atau MR, mereka bakal langsung nabrak tembok DL atau DR. Ya, kalaupun mereka maksa crossing, di dalam kotak penalti udah standby 3 DC kokoh yang siap nyundul bola keluar. Tapi ingat guys, taktik ini juga punya kelemahan yang harus kalian waspadai. Karena cuma pakai satu MC, gelandang tengah kita ini benar-benar bakal kerja rodi. Untuk itu, pastiin gelandang tengah ini punya kebugaran dan kreativitas yang bagus. Nah, risiko lainnya, kalau kreativitas atau passing dua false nine kita lagi bapuk, biasanya mereka berdua bisa numpuk di ruang yang sama guys. Nah, buat ngatasin kelemahan-kelemahan tadi, saya nggak tinggal diam. Jadi saya punya cara yang super spesifik lewat pembagian facialis individu yang asimetris. Nah, di posisi sayap kiri, saya pakai false winger yang rajin menusuk ke tengah buat jadi eksekutor pas false nine saya lagi turun. Sedangkan di sayap kanan, saya pakai winger tradisional yang tetap melebar buat membuka ruang dan ngasih crossing. Terus, posisi 1 MC tadi saya isi dengan pemain berkarakter regista, yang posisi utamanya itu sebenarnya DMC. Jadi, dia nggak perlu lari sampai habisin bensin. Cukup diam di posisinya dan mendikte permainan lewat umpan visioner dari bawah. Untuk mendukung lini tengah, 3 DC di belakang saya pasang back dengan gaya main berbeda. Ada stopper, back pengolah bola, dan 0-0 chassis DC yang sudah saya latih jadi back yang agresif. Dan banyak juga yang nanya ke saya, bang, kalau pakai dua false nine, bukannya rating atau performa salah satunya pasti anjlok karena rebutan ruang ya? Jawabannya, nggak bakal sih. Kalau kalian tahu cara ngakalin latihannya kayak saya guys. Nah, untuk ST false nine, saya genjot atribut kuncinya ke penyelesaian atau finishing dan tembakan atau shooting. Jadi, dia tuh bertugas jadi algojo utama tim kita guys. Lalu untuk AMC false nine, saya fokusin latihannya ke umpan atau passing, tembakan, dan kreativitas. Jadi dia tuh yang bakal jadi arsitek serangan tim saya ya guys ya. Jujur guys, untuk pemain sayap, DL dan DR serta kiper saya masih ngandelin pemain biasa yang dibeli dari lelang atau dapat gratisan dari event. Makanya kalau lagi diserang, lini belakang saya emang agak bikin senam jantung. Tapi begitu bola dialirkan ke tengah dan ke depan, langsung adem karena mereka udah saya latih secara individu. Hasilnya, lewat taktik low budget ini, tim saya Monster FC sukses besar meraih banyak trofi dalam 3 musim terakhir. Bahkan di musim ini, tim saya punya kans besar buat meraih triple winner lagi. Di Liga, Monster FC bertengger di peringkat 1 dengan rekor 0 kekalahan dan 0 kebobolan guys, dalam 8 pertandingan terakhir. Gak cuma koko, tim saya juga jadi yang paling produktif dengan catatan 44 gol, atau rata-rata 5,5 gol per laga. Bukan cuma di Liga Domestik, saya juga berhasil bawa tim saya lolos ke babak final Cup. Dan saat ini Monster FC sukses menembus posisi 7 besar klasemen fase Liga Champion atau Liga Elite. Nah, plot twistnya, walaupun formasi saya ini pakai 5 back, jangan pikir saya minta parkir bus.
Instruksi saya justru sangat agresif guys. Ya, kita pakai mentalitas menyerang atau gigih menyerang. Gak pakai rem, langsung gaspol sejak awal laga ya guys ya. Meskipun bertahan, kita tetap nyerang. Fokus umpan dan gaya umpan, perpaduan atau kedua sayap. Dikombinasikan dengan umpan panjang atau long pass dan serangan balik aktif. Begitu bola direbut 3DC atau regista, mereka bakal langsung lepas umpan lambung akurat ke pemain depan yang udah siap lari, terutama false nine. Nah, untuk gaya tekanan rendah, dan ini rahasia biar stamina pemain kita nggak habis ya. Jadi kita bakal biarin lawan masuk ke sepertiga lapangan tip kita. Baru setelah kita berhasil rebut bola, kita bakal hantam mereka. Gaya tackle dan penjagaan mudah, biar nggak panen kartu. Dikombinasikan dengan penjagaan zonal plus tebakan offside aktif. Oke guys, jadi itu dia kisah perjalanan taktis saya bersama Monster FC yang mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Hanif Hidayatullah. Dan tentu hal ini jadi bukti nyata kalau di game Top 11, kreativitas, keberanian buat keluar dari zona nyaman meta, dan kejadian kita ngulik detail atribut pemain itu jauh lebih mematikan daripada sekedar punya squad mahal bermodal dompet tebal guys. Dari yang awalnya kecelakaan di akademi, sekarang malah jadi mahakarya taktik 532 asimetris ganda false nine yang siap menyapu bersih semua trofi musim ini. Nah, buat kalian para manajer di luar sana, jangan takut bereksperimen dengan ide-ide gila kalian sendiri. Kalau saya bersama Monster FC yang skuadnya efisien aja bisa bikin rekor segila ini, masa kalian gak mau coba sih? Dan sebelum saya menutup video ini, kalau boleh tahu kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa nih yang kalian gunakan dan gimana hasilnya? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oh ya, selain itu, buat teman-teman yang nanya, Bang, pakai perangkat apa sih buat main game Top 11? Oke, jadi perangkat yang saya gunakan untuk main Top 11 ada 2 perangkat atau bahkan 3 sebenarnya, tapi saya akan menyebutkan satu perangkat yang sering banget saya pakai buat main game, entah itu Top 11, FC Mobile, ataupun game-game berat lainnya. Jadi perangkat yang saya gunakan untuk main game atau buat kerja yaitu Xiaomi Pad 6. Dan kebetulan ini adalah produk lama, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menggunakan tablet juga buat main game, kalian bisa gunakan Xiaomi Pad 7 atau bisa juga kalian gunakan Xiaomi Pad 8 yang tentu saja spesifikasinya lebih bagus dari Xiaomi Pad 6 ya guys ya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran, kalian bisa coba cek link deskripsinya di sudut kiri video ini atau cek di deskripsi. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Makasih juga buat membership channel Top 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.